Halo, langsung aja yuk kita mulai pembahasan kita hari ini. Oke. Sumber kita kali ini dari buku 99 Negotiating Strategies, penulisnya David Rosen. Wah, ini negosiator kawakan dari Wall Street. Menarik. Kita mau fokus ke satu bab nih, bab 47. Judulnya lumayan provokatif. Menyerang rasa percaya diri berlebih dengan menantang asumsi dasar. Wah, dalam itu. Menyerang asumsi ya? Iya. Pernah nggak sih Anda hadapin orang di meja negosiasi yang kayaknya, pede banget sama posisinya? Susah gitu digoyah. Sering itu. Pasti sering. Nah, strategi ini mungkin bisa jadi kunci nih. Jadi misi kita sekarang, kita bongkar gimana sih cara kerjanya, kenapa ini penting, dan ya gimana Anda bisa pakai ini. Oke? Mari kita bedah ini. Siap. Jadi, intinya strategi bab 47 ini, itu bukan soal adu argumen posisi tawar yang kelihatan di permukaan gitu ya. Bukan cuma soal harga atau syarat gitu ya. Betul. Bukan cuma bilang, saya nggak setuju penawaran Anda. Rosen ngajak lebih dalam lagi. Serang fondasinya. Fondasi maksudnya? Yaitu, asumsi-asumsi yang jadi dasar pemikiran lawan negosiasi kita. Sesuatu yang seringkali nggak mereka bilang langsung kan? Oke. Yang nggak kelihatan itu ya? Iya. Dan ini, kata Rosen, butuh persiapan. Persiapan matang sebelum kita duduk negosiasi. Nah, ini dia. Yang menarik di sini tuh soal persiapannya itu jadi kunci banget. Gimana tuh persiapannya? Rosen bilang penting banget buat melakukan semacam dialog awal gitu. Penjajakan lah, sebelum negosiasi beneran. Oh, jadi ngobrol dulu sebelum intinya? Iya. Tujuannya bukan buat langsung nawar, tapi buat menggali, mengidentifikasi asumsi-asumsi tersembunyi itu tadi. Asumsi tentang apa aja biasanya? Kelemahan posisi kita menurut mereka. Oke. Tanpa tahu asumsinya apa, ya gimana mau nantangnya kan? Bener juga. Ini mengubah permainan loh. Dari yang tadinya reaktif jadi proaktif. Kita udah siap nyerang fondasi, bukan cuma temboknya. Oke, jadi langkah pertama itu kayak jadi detektif asumsi gitu ya? Iya, Gali apa sih yang mereka anggap benar di balik posisi mereka itu. persis. Nah, setelah ketahuan nih asumsinya, terus gimana cara nantangnya? Rosen kasih contoh nggak? Kasih. Dia kasih contoh kerangka kalimat gitu. Lumayan nusuk sih. Oh ya, gimana tuh contohnya? Kira-kira gini bunyinya. Oke, saya paham posisi Anda, tapi kayaknya itu bergantung banget ya sama asumsi X, sebutin asumsinya. Terus lanjut, padahal kalau kita lihat data Y atau faktor Z, asumsi itu kan belum tentu pasti ya. Malah bisa jadi hasilnya sebaliknya. Ini loh alasannya. Wah, Poinnya itu bukan buat bilang mereka salah total, bukan gitu. terus? Tapi buat nanemin keraguan. Buat nunjukin kalau fondasi yang mereka pijak itu mungkin nggak sekokoh yang mereka kira. Ada ketidakpastian, ada variabel lain yang mungkin belum kepikiran sama mereka. Jadi pendekatannya cerdik ya. Bukan langsung bilang asumsi Anda salah, tapi lebih kayak, yakin asumsinya udah ngitungin ini. Gimana kalau skenario lain? Tepat sekali. Lebih halus tapi kena. Kalau kita hubungkan ini ke gambaran besarnya ya, Gimana efeknya? efek psikologisnya itu kuat banget. Coba bayangin, pas asumsi dasar Anda digoyang, rasa percaya diri pasti ikut goyah kan? Iya juga ya. Ini jadinya bukan lagi soal mempertahankan angka penawaran aja, tapi mempertahankan cara berpikir mereka. Itu lebih fundamental dan seringkali lebih susah. Bener. Argumen yang tadinya kelihatan kokoh, jadi kayak mudah rapuh gitu ya. Betul, karena dasarnya dipertanyakan. Ini maksa mereka keluar dari skrip mereka, masuk ke area yang mungkin, belum mereka pikirin dalam-dalam. Jadi, kita yang ngendaliin arah diskusinya ya? Apa sih yang sebenarnya penting dibahas? Nah itu dia, Anda jadi pegang kendali narasi. Tapi, bukannya ada risiko ya kalau kita terlalu agresif gitu, nantang asumsi dasarnya? Apa lawan nggak malah jadi defensif? Merasa diserang personal gitu? Pertanyaan bagus itu. Rosen paling nggak secara implisit ya di strategi ini, dia menekanin pentingnya cara penyampaian. Oh, gimana caranya? Ampangan itu sebaiknya dibingkai bukan sebagai serangan personal, tapi kayak upaya bareng lah buat memahami situasi lebih utuh. Contohnya gimana tuh? Misalnya bilang, saya cuma pengen mastiin nih, kita berdua punya pemahaman yang sama soal faktor-faktor dasarnya. Atau gimana kalau kita coba lihat ini dari sudut pandang lain sebentar. Oke, jadi nadanya lebih ke eksplorasi barang ya, bukan konfrontasi.
Iya, betul. Tujuannya kan menggoyahkan overconfidence, rasa pede berlebih itu bukan ngerusak hubungan kerja. Kuncinya di kalibrasi pendekatan. Harus pas. Oke, jadi penyampaiannya juga strategis ya, nggak asal tubruk, harus terukur. Wah, ini benar-benar bisa ngubah dinamika negosiasi sih. Pasti. Lawan jadi harus kerja lebih keras kan? Nggak cuma mempertahankan penawarannya, tapi juga, ya itu tadi, kerangka berpikir di baliknya. Persis, mereka jadi harus menjustifikasi asumsi mereka yang kadang-kadang kalau dipikir ulang, ya emang kurang kuat atau terlalu optimis. Dan itu jadi celah buat kita ya. Betul, itu membuka celah buat Anda masukin perspektif atau solusi alternatif yang mungkin tadinya mereka abaikan. Oke. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Intinya sih, jangan cuma fokus sama yang kelihatan di permukaan pas negosiasi. Iya. Gali lebih dalam. Lakukan persiapan mendalam buat mengidentifikasi asumsi-asumsi dasar lawan bicara Anda. Terus, pas momennya tepat, tantang asumsi itu. Tapi secara strategis dan terukur ya. Bukan buat menjatuhkan. Bukan, tapi buat membuka diskusi ke level yang lebih fundamental. Buat menggoyahkan rasa percaya diri yang mungkin berlebihan itu. Ini alat yang ampuh banget loh buat ngubah arah negosiasi. Nah, ini jadi memunculkan satu pertanyaan penting nih buat kita semua renungkan. Apa tuh? Di luar meja negosiasi formal nih ya, seberapa sering sih kita pakai prinsip menantang asumsi dasar ini di kehidupan sehari-hari? Maksudnya? Ya, misalnya pas kita terima informasi, baca berita, dengar argumen orang, atau bahkan pas kita evaluasi keyakinan kita sendiri. Iya juga ya. Gimana kalau kita biasain nanya, asumsi di balik ini apa ya? Valid nggak sih asumsi ini? Kemampuan buat ngeidentifikasi dan mempertanyakan asumsi, baik punya orang lain atau punya kita sendiri, itu bisa jadi kunci loh. Kunci buat apa? Buat bikin keputusan yang lebih jernih, biar nggak gampang ya kejebak pemikiran yang dangkal gitu, bener nggak? Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget itu buat dibawa pulang. Oke deh, baik. Kayaknya sekian dulu ya pembahasan mendalam kita kali ini. Sip. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.